Go. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rizal. Hari ini kita akan bicarakan mengenai manufacturing capacity planning ya. Kemarin kita strategi planning, walaupun yang ya level-level basic lah ya, mengetahui sedikit. Jadi saya cek suaranya, oke. Jadi sekarang yang basicnya manufacturing capacity planning ya. Kalau yang production planning kan sering dengar ya, saya juga ada training mengenai materi itu ya. Jadi kita memproduksi apa, berapa, kapan ya. Nah kalau yang manufacturing capacity planning ini adalah merencanakan lebih besar lagi ya, di fasilitas-fasilitas apa yang dibutuhkan di tempat Anda bekerja itu atau perusahaan Anda untuk bisa memproduksi sesuatu, memproduksi barangnya ya, fasilitas-fasilitasnya, gedungnya, mesin-mesinnya, orang-orangnya, alat kerjanya ya, dan fasilitas-fasilitas pendukungnya. Misal kalau Anda mau membuat pabrik genteng ya, misal dia mau produksi 1000 pieces genteng per hari atau per minggu ya. Jadinya kan Anda membutuhkan area luasan berapa, kemudian alat-alat yang dibutuhkan ya, mesin-mesinnya, sumber bahan baku, tanah liatnya, bahan kemasnya, orang-orangnya juga butuhnya berapa, kan itu Anda juga harus menentukan semua ya, harus dihitung ya. Sedangkan kalau production planning ya nanti minggu depan memproduksi batu-batu bata berapa, orderan yang harus dipenuhi ya, kemudian mau nyetok bahan bakunya per minggu ya, kemudian atau per bulan nyetoknya, bahan kemasnya mungkin, kemudian mengenai jadwal pengirimannya. Nah itu kan merencanakan produksinya, mesin-mesin yang digunakan, kemudian spare part yang dibutuhkan secara mingguan itu apa. Nih lebih mengecil lagi nih kalau production planning. Pastinya untuk membuat production planning ya menyesuaikan dengan kapasitas yang tersedia ya. Nggak mungkin kan ada production planningnya di atas dengan kapasitas yang dipunya ya. Jadi kalau nggak sama ya di bawahnya lah pasti. Biasanya di bawahnya ya, buat jaga-jaga kalau memang ada produksi yang bermasalah ya, kita masih punya spare kapasitas yang bisa dimanfaatkan. Nah, manufacturing capacity planning ini bisa Anda planningkan juga ya, pastinya untuk jangka panjang ya. Jadi rencana ke depan sampai ke depan ya, mungkin 5 tahunan ya kalau bisa ya. Atau mungkin yang baru-baru mulai ya 3 tahun ke depan tuh mau seperti apa, yang apa yang harus dipersiapkan untuk bisa memproduksi atau bertahan sampai 3 tahun ke depan. Nah kalau seperti itu kan semua infrastruktur ya harus disiapin dari sekarang. Kalau nyewa gedung ya, nyewanya lebih dari setahun ya. Kemudian investasi mesin-mesinnya dan harus bertahan ya. Nanti setahun sudah kalah, apa nggak laku barangnya sudah nyerahan, sayang banget. Jadi kan harus jangkanya agak panjang. Apalagi mungkin proyek yang Anda kerjakan ataupun produk yang Anda kerjakan itu lama prosesnya ya. Mungkin buat jembatan ya, mungkin ada membangun sesuatu produk itu atau barang Anda itu bisa setengah tahunan ya. Nah itu kan memang harus jangka panjang banget ya. Nah untuk membuat manufacturing capacity planning-nya ada 3 hal penting yang harus diperhatikan. Pertama adalah workforce capacity ya, atau orang yang harus disediakan ya. Itu kan penting ya. Anda merintis bisnis ya, apakah membutuhkan, tergantung sama orang, sehingga membutuhkan orang banyak harus dihitung ya. Kebutuhan orangnya, dia rekrut levelnya apa, kemampuannya apa, skill yang dibutuhkan ya. Yang pasti gaji-gajinya juga lah harus dihitung. Jadi kan kemampuan tenaga kerja yang Anda butuhkan kan dihitung seperti itu. Itu namanya workforce capacity. Kemudian ada equipment capacity planning ya. Jadi mesin-mesin, alat-alat yang harus Anda beli, yang harus Anda coba, yang harus Anda modif. Outputnya dipastikan ya sesuai dengan apa yang kita rencanakan ya. Apakah kualitasnya bisa dicoba, jadi bisa keluar dengan bagus ya. Jangan sampai nanti barangnya outputnya banyak tapi secara kualitas nggak oke. Kemudian apalagi terkait mungkin izin-izinnya penggunaan mesin itu atau listrik yang digunakan, tenaga yang digunakan ya. Kebutuhan orangnya bisa dihitung dari situ juga ya. Apakah dia harus butuh orang banyak untuk mengoperasikannya ya. Dan area yang dibutuhkan ya untuk merangkai, merakit, mendatangkan penjualnya atau pembuatnya kan juga kalau dari luar ya biayanya tambah gede lagi ya. Mungkin vendornya harus datang untuk ngecek, untuk masang, untuk monitoring ya. Itu equipment capacity planning. Yang terakhir jelas produk capacity planning nih. Jadi perencanaan produksi yang bulanan, yang mingguan yang harus kita produksi ya.
Jadi kan kita tahu forecastnya berapa, estimasi kita jualan itu mau berapa ya kan. Kita harus produksi, kemudian bahan baku yang disediakan, ya tempat penyimpanan gudang bahan bakunya seberapa jadinya, gudang bahan kemasnya juga, cara pengirimannya itu juga diperhatikan di produk capacity planning ini ya. Apakah dia bisa menghasilkan produksi dengan waktu yang tersedia ya, dengan orang-orang yang kita butuhkan, sehingga nanti si sales, tim distribusi, tim marketingnya bisa nyari orderan ya. Dia lebih pede ya, karena sudah dihitung output yang keluar tuh kira-kira segini nih, jadi dia jualan segitu banyak ya. Kalau memang estimasi lebih banyak ya nanti production planningnya ditambah lagi, kan kita punya kapasitas, itu kan merencanakan kapasitas juga. Jadi 3 hal tadi yang utama untuk bisa merencanakan kapasitas manufacturing planning ya. Ada tadi yang workforce ya, orang, kemudian equipment, alat-alatnya, sama rencana produksinya nih, sistem penerimaan orderannya termasuk ya, kemudian pengolahannya, pengirimannya, dan output yang mungkin dihasilkan dari kapasitas yang kita punya, orang dan mesin tadi. Mungkin itu dulu mengenai yang manufacturing capacity planning yang basic ya. Nanti kita mungkin tambahin lagi, saya tambahin lagi untuk melanjutkan materi atau topik yang ini. Itu aja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.